Minta doa atau minta validasi. Tuhan dibacakan data-data palsu. Waduh, julid banget ya komentar dari Jo dan Fandi ya. Waduh. Kenapa sih sejulit itu? Ya tapi gimana ya, pemerintah nih mancing-mancing aja kerjaannya. Udah tahu warganya ini julid-julid kalau komentar, tapi gebrakan pemerintah selalu aja bikin warganet ini ngeluarin kejulitannya. Ya, ini nggak lain dan nggak bukan karena dari perhatian warganet terhadap upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara kemarin ini nih, di hari Senin ini, di mana di part atau bagian pembacaan doa ada yang janggal, ada yang dinilai oleh warganet kok gitu ya. Nah, jadi di momen saat doa dalam upacara kemerdekaan 17 Agustus kemarin ini tentu menuai sorotan dari warganet. Sebab apa? Dalam hal itu, dalam doa tersebut tidak diselipkan doa untuk rakyat NTT yang sedang terkena musibah guncangan gempa 7,7 skala Richter dan sampai sekarang masih dirasakan gempanya ya. Seperti itu di hari kemarin juga masih ada guncangan-guncangan, biasanya ada gempa-gempa susulan. Nah, terlebih lagi juga terkait dari doa Kemenak gitu ya, yang dibacain oleh Menak atau Menteri Agama ini, yang didengar-dengar kok ini kayak bukan doa tapi kayak tadi laporan statistik gitu ya kalau kata netizen. Langsung deh gitu kita reaction informasinya seperti apa dari laman Filosofis ID dan tentu bagaimana respon dari warganet. Kita reaction bersama, jangan lupa subscribe, komentar. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Materi doa Kemenak di HUT RI ke-81 curi perhatian publik. Ini doa apa laporan statistik? Tuh, laporan statistik atau doa nih jadi pertanyaan. Nah, kita denger nih doanya seperti apa gitu ya. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, sosial keagamaan tertinggi. Ya itu ya, sebenarnya doanya ini panjang. Kalau nggak salah sih kalau lihat di video-video lain tuh sekitar 4 menitan, tapi ya isinya begitu. Karena dilihatnya netizen ini kok kayak laporan statistik gitu ya, bukan seperti doa. Waduh. Kita langsung baca captionnya seperti apa. Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar memimpin doa dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Di momen itu Menak mengucap rasa syukur atas kerukunan antar umat beragama dan capaian bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mengawali doanya, Menak menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta seluruh bangsa Indonesia di hari ini, Senin 17 Agustus 2026, segenap bangsa Indonesia dapat memperingati detik-detik proklamasi RI ke-81. Hambamu juga bersyukur karena di bawah kepemimpinan Presiden kami Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gitu ya. Nah itu tadilah intinya yang dibacakan oleh Menteri Agama. Nah lo. Langsung nggak sih kita bacain respon dari warganet yang lain seperti apa? Harusnya isi doanya gini, ya Allah, jika para pemimpin kami telah berlaku zalim, maka hentikanlah kezalimannya. Jika masih ada kebaikan di dalam hati mereka, berilah mereka hidayah dan kembalikan mereka kepada keadilan. Namun jika mereka terus menindas dan merampas hak rakyat, maka cabutlah kekuasaan mereka dengan caramu. Lindungilah rakyat yang tertindas dan tegakkan keadilan di negeri kami. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Amin ya robbal alamin. Malah dikoreksi nih sama netizen doanya. Amin gak nih? Amin gak sih? Gitu. Jilat terus, jilat. Waduh netizen. Tuhan dibacakan data-data palsu, ya Allah. HUT RI 81 tema tahun ini puji-pujian ke Prabowo ya, nggak soal bendera yang dikibarkan, terus di doanya juga gitu ya Pak. Doa juga jadi alat propaganda, parah. Waduh. 77,85% doa apaan ini ada presentasenya. Waduh. Bahkan yang dulu terlihat agamis kalau udah dapat jabatan bisa berubah drastis.
Menak doa kayak gini miris banget, sumpah. 77,85% adanya gempa 7,7 di bulan 8 tanggal 15 kemarin, Pak. Tolong buka hati, pikiran, mata, dan telinga, Pak, gitu ya. Memuliakan Tuhan, Redot, memuliakan Prabowo, ting. Ngaji no, ngejilat yes gitu. Ngaji no, ngejilat yes. Waduh, waduh, waduh. Bahkan doa pun dijadikan alat untuk menjilat kekuasaan. Ya Allah, netizen komentar. Sejak Prabowo jadi presiden, semua di luar Nurul kocak semua amburadul gitu. Agama dijadikan alat politik gitu. Ya Allah, wahai Menak, gak nyangka kayak gini isi doanya sampean. Toh, netizen ngelus dada ya sampean ya. Kok kepikiran bikin doa gini? Aduh, tadi disasar nih. Jilat terus biar bertahan jadi menteri gitu. Menunggu muncul di konten Ustadz Felix Show gitu. Bohong itu ya Allah, bohong gitu. Sampai netizen dikoreksi, ya Allah itu bohong ya Allah. Waduh, waduh. Ingat banget dulu 2019 lagi merenung di Masjid Istiqlal, diajak bapak itu buat ngaji bareng sama anak-anak lain, total 6 orang, 7 sama bapak itu ternyata sekarang dah jadi menteri gitu. Doakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ini doa untuk memuji presiden. Tuhannya siapa? Wah. Memuji Tuhan, Tetot, memuji manusia, ting, meminta kebaikan kepada Tuhan, Tetot, memamerkan kebaikan manusia, ting. Ya Allah, sama netizen ya Allah netizen. Doa statistik. Cara booking kursi gini ya ternyata, wah, banyak ya caranya. Mungkin biar Bapak seneng dengernya. Kebanyakan menjilat lalu kebanyakan liur basi gitu. Panjang doanya ketimbang Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, apa ngerasa banyak dosa gitu. Dalam doa pun ada jilatan untuk si NPD itu, ya Allah gitu. Dirasakan manfaatnya oleh kalian-kalian aja gitu ya. Sudah kuduga akan viral WKWK karena pas saya nonton juga kaget banget, doanya tidak seperti tahun-tahun lalu WKWK gitu. Jilat es krim lebih enak daripada jilat kaki orang gitu ya. Waduh, waduh, ada gambar kambing melet-melet nih, ini kenapa nih? Dulu bisa dikatakan seorang ulama dan sekarang bisa dikatakan penghamba dari seorang presiden dan wakil gitu ya. Aduh, aduh. Ini bukan doa tapi data statistik, data-data manipulasi langsung dicatat malaikat. Waduh, waduh, waduh. Bayangin relasisin gaji kecil, kurangin jatah makan, jatah belanja demi bayar pajak, kemudian lihat duit pajak lu dipakai untuk hal konyol begini, WKWK gitu. Doa kok isinya bohong. Waduh, waduh, waduh. Tuhan aja dikibulin, apalagi rakyat biasa. Toh komentar-komentar netizen tentu gemes dengan doa gitu ya yang dibacakan di momen 17-an. Tadi netizen kan juga bilang nggak nyangka gitu. Kok bisa ya ada doa yang kayak gini gitu ya. Terlebih juga ada sorotan juga kenapa nggak menyelipkan doa untuk rakyat NTT yang sedang terkena musibah. Kalau gue lihat tuh ada yang komen ini di apa namanya di pemberitaan atau di akun lain ada yang komen mungkin doanya udah dibuat dari sebelumnya udah jadi sebelum terjadinya bencana. Itu kan bisa tinggal ditambahin doanya gitu, menunjukkan rasa empati sebagai negara, menunjukkan kepedulian. Apalagi ini momennya sakral banget di momen 17-an ketika ada yang terkena musibah, ya itu bentuk keperhatian. Tinggal menambahkan doa dan lain sebagainya itu nggak panjang kok gitu kan, menyelipkan doa untuk rakyat NTT. Nah itu sangat sayang sekali gitu ya, apa namanya, seperti melupakan keprihatinan gitu yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah kalau menurut komentar gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe.